Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Itu mengutip duit. Sengaja pakai kertas sampah, plastik kresek sampah, biar supaya orang waktu membuang duit itu macam melemparkan sampah, tak diingat-ingat lagi. Aku dunia ini tak ada lagi Pak Ustadz. Dunia ini bagiku udah macam sampah aja katanya. Pas tengok 2000 perak. Atutlah, koyak pula tu. Summa shalla raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji dan umrah. Di Masjid Nabawi kena tahan 4 hari di hotel. 4 hari tak boleh keluar. Setelah dites swab baru keluar. Positif tak keluar, negatif baru boleh keluar. Sampai di Makkah boleh langsung. Nanti pulang ke Jakarta kena lagi karantina 3 hari. Berapa hari waktu hilang? Seminggu habis. Umroh zaman sekarang. Mau berangkat, cucuk hidung. Turun dari airport, cucuk hidung. Keluar dari hotel 4 hari, cucuk hidung. Sampai ke Makkah, cucuk hidung. Balik ke Jakarta, cucuk hidung. Keluar karantina, cucuk hidung. Balik ke Pekanbaru, besar hidung tadi. Berapa hari kau umroh? 21. Payah. Harga umroh pun berlipat-lipat gara-gara tambah karantina. Karena karantina ditanggung sendiri. Tapi ada cara orang bisa dapat pahala umroh. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat. Itulah yang dilaksanakan Yayasan Tabung Wakaf Umat setiap hari Sabtu pekan kedua tiap bulan sudah setahun. Betul Ustaz? Udah setahun? Hah? Masuk 2 tahun? Masya Allah. Saya sebetulnya ngetes saja, tahu tak jamaah ini. Sudah masuk tahun kedua di seluruh masjid keliling Pekanbaru. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa Ustaz Somad itu tak pernah lagi ceramah di Pekanbaru. Udah 2 tahun kita bolak-balik membuat acara ini. Kau aja yang tak datang. Khutbah Jumat, pengajian malam Sabtu, pengajian subuh Sabtu, pengajian siang Sabtu. Selama sebulan 4 kali saya ceramah di keliling kota Pekanbaru. Semua hasil duit-duit ini dibawa untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bukan Yayasan Abdul Somad, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lokasinya di Simpang Bingung, belok kiri sebelum tempat pemakaman COVID. Kalau ada keluarga yang kena COVID, namanya TPU. Kalau yayasan ini namanya YTWU. Jadi slogannya, sebelum ke TPU singgahlah ke YTWU. Kalau udah ke TPU tak usah singgah lagi. Karena tak ada jenazah yang mati membawa dompet. YTWU tidak menerima hantu. Yang diterimanya manusia saja. Datanglah ke YTWU, tengok asramanya, tengok kelasnya, tengok masjidnya, tengok santri-santri penghafal Quran. Tahun lalu 25, tahun ini 25, gratis semua ditanggung. Program pembagian beras dan lain-lain. Itulah yang sudah dijelaskan oleh ketua yayasan tadi, namanya Ustadz Al-Nob Dinar LC, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Kita lanjutkan. Orang yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, tak bisa dilaksanakan di rumah, hanya bisa dilaksanakan di masjid. Pahala umrohnya kata Nabi, tamah, sempurna
sempurna, sempurna. Kalau sudah 3 kali namanya litaukid, penekanan makna bahwa amal itu baik dan sempurna. Yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu sudah dikasih tahu, yang udah dikasih tahu pura-pura tak tahu, mudah-mudahan hilang tahu. Man shallal fajra, siapa yang sholat subuh. Sebetulnya sholat fajar apa sholat subuh Pak Ustaz? Man shallal subha, sholat subuh. Man shallal fajra, sholat subuh. Man shallal ghadata, sholat subuh. Sholat subuh ini 4 namanya. Pertama sholat fajar, yang kedua sholat subuh, yang ketiga sholat ghadat, yang keempat Quran al-fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr. 4 nama sholat. Sama macam orang, namanya banyak. Siapa tadi yang ngisi ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad? Oh enggak, yang ngisi tadi UAS. Itu juga lah dia. Siapa nama kau? Nama aku Ibrahim. Pas dicari di Facebook tak ada. Ada gambar dia Bram. Nah, itu juga itu orang. Jadi Baim. Jadi sholat subuh namanya man sholat subha, sholat subuh. Man sholat fajra, sholat subuh. Man sholat ghadata, sholat subuh. Quran al-fajri, sholat subuh juga. Man sholat fajra. Kalau sholat sunat fajar Pak Ustadz, qobliyah subuh. Sholat sunat fajar, qobliyah subuh. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kekayaan Bill Gates, sekian. Kekayaan Mark Zuckerberg, sekian. Yang paling kaya adalah anak muda beriman, memiliki dunia dan seisinya. Tak ada dalam hadis, itu di grup WhatsApp. Dibandingkannya kekayaan orang beriman dengan Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Mana bisa? Mereka setelah mati habis. Kita setelah mati habis juga. Yang dunia-dunia ini habis. Yang kekal abadi adalah amal jariah. Inilah yang akan kekal abadi. Mudah-mudahan amal kita jariah insyaallah. Summa dzakarallah, setelah dia salat subuh berjamaah, dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Lam tamassa jildahun nar, maka kulitnya tak disentuh api neraka abadan, selama-lamanya. Yang bisa sebulan sekali aja. Saya Pak Ustadz habis sholat subuh duduk berzikir sampai terbit matahari sebulan sekali. Kapan? Pas habis gajian, pas lagi senang hati. Bulan Ramadan nanti insya Allah bisa tiap hari. Tak bisa Pak Ustadz, anak saya masuk sekolah. Mana belum masuk sekolah, anak online. Bisa, di masjid-masjid ada pengajian. Di masjid kami tak ada pengajian Pak Ustadz, baca Quran. Saya tak bisa baca Quran Pak Ustadz, berzikir. Saya tak bisa berzikir Pak Ustadz, mati aja lah. Apa kau guna hidup? Disampaikan Allah umur ke bulan Ramadan, nanti diperbanyak ini duduk berzikir. Saya ini yang keberapa kali ke masjid nih? Hah? Oh, inilah jamaah nih pelupa. Saya selalu datang ke masjid nih dulu. Kawan saya dulu di sini jadi imam, namanya Ustadz siapa orang Pasir Pengarayan? Abdul Man. Tahun 1996 waktu kami kuliah. Jadi yang ada tadi yang ingat, oh Abdul Man itu berarti udah tua. 26 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu. Selalu saya bolak-balik sini. Saya tinggal Putri 7, dia tinggal sini. Jadi kami kalau mau kuliah saya singgahi pergi kan.
Dia sekarang sudah jadi guru di Pasir Pengarayan, guru SMP. Diundangnya saya ke sana. Jenggotnya panjang semua. Ustaz Abdul Man namanya. Akhrajahul Baihaqi, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari hadis Hasan bin Ali. Nabi punya menantu namanya Sayyidina Al-Hasan. Istrinya namanya Sayyidatuna Fatimah. Hasan punya anak laki-laki yang pertama, Sayyidina Ali punya anak laki-laki yang pertama namanya Sayyidina Al-Hasan. Anak kedua namanya Sayyidina Al-Husain. Kalau kita menyebut Hasan Husain itu dipangkalnya pakai Sayyidi. Kenapa? Karena Nabi menyebut Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain pemimpin anak muda di surga. Nanti anak-anak muda ini masuk surga, pemimpinnya adalah Hasan dan Husain. Maka disebut Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Orang Arab menyebutnya Sayyidi. Karena orang kita susah menyebut Sayyidi, jadi Sidi. Sidi Ghazalba. Sidi Ghazalba itu keturunan Husain, orang Pariaman. Di Pariaman itu banyak Sidi-Sidi. Asalnya Sayyidi. Kalau perempuan Sayyidati, karena payah menyebut Sayyidati, Siti. Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Ruqayyah. Siti itu artinya tuanku kalau laki-laki. Kalau laki-laki Sayyidi, kalau perempuan Sayyidati. Karena payah orang kita menyebut Sayyidati, jadi Siti. Kalau bisa terbang, Citylink. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi bersabda, fazada, macam hadis ini juga. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Tapi ada tambahan, summa shalla rak'ataini au arba'an. Sholat 2 rakaat au arba'an. Arba'an? 4 rakaat. Jadi nanti kalau ada yang sholat 4 rakaat, jangan kita berbisik-bisik. Kenapa? Itulah makanya jangan mendengar hanya satu hadis saja. Ustaz Somad, berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi kemarin ada kawan saya membuat 4 rakaat. Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Padahal ada dalam hadis arba'an. Jadi yang mau 2 rakaat. Tapi kalau 4 rakaat tetap 2 rakaat 1 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usalli sunnatal isyraq, pakai qaf. Kalau pakai kaf, isyraq artinya syirik. Usalli sunnatal isyraq, aku salat sunat syirik 2 rakaat. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kalau baqarah itu artinya lembu. Tapi kalau orang tak bisa menyebut qaf, innallaha ya'murukum an tadhbahu bakarah. Bakarah artinya kalau orang menimba air kan ada bulat-bulatan apa namanya? Katrol. Itu. Allah menyuruh kamu menyembelih katrol. Bakarah. Qul pakai qaf. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Tapi kalau tak bisa bilang qaf jadi kaf. Kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu. Itu makanya di masjid-masjid mesti ada memperbaiki bacaan, tahsin namanya. Tajwid Pak Ustadz sama. Kau ngaji apa tadi? Tahsin. Oh hebatlah tajwid. Sama. Hassana yuhassinu tahsin, memperbaiki. Jawwada yujawwidu tajwid, memperbaiki. Jangan berkelahi gara-gara itu. Saking hebatnya berkelahi sampai tak ikut. Orang sekarang ini banyak.